Apa kata Ustaz? 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 قال قد بالإشاد وغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. شر الفقراء من يود أنه من الأغنياء وخير الأغنياء من لا يكره أن يكون من الفقراء. Syarrul fuqara, sejelek-jeleknya orang-orang fakir. Orang yang dijaga oleh Allah daripada usakhid dunia, daripada kotoran dunia, daripada cinta dunia yang merupakan rasukul khati'ah. Tapi dia tidak mensyukuri itu, tidak ridha dengan itu. Man yawaddu, tapi menjadi orang yang senang, berharap, bercita-cita, annahu minal aghniya, dia menjadi orang yang kaya-kaya, orang yang kaya, orang yang sibuk dengan duniawi, orang yang bercelomotan dengan syubhat, mungkin bisa bercelomotan dengan haram. Ini sama dengan mathalahu mathalut tahir yuridu an yasira mutanajjisan. Sesuatu yang suci pingin untuk jadi mutanajjis. Kamu bersih, suci, tapi kepingin kamu itu najis, nyemplung ada di kotoran. Ini namanya ghairu aqil. Ini namanya majnun. Sebetulnya faqr itu adalah bagian syaraf. Syaraful insan ada di dunia. Tetapi memang aktsaru ahwalil fuqara, kebanyakan ahwalul fuqara lam yasbiru. Mereka enggak sabar, walam yardau bi qada'illah subhanahu wa ta'ala. Karena itu nyaris orang fakir itu bisa kufur. Kebanyakan begitu. Tapi pada hakikatnya itu justru adalah tanda mahabbatillah lil abad. Kenapa? Mau disterilkan dari semua bakteri-bakteri batin. Di antaranya itu dunia. Hah? Fakir tapi ingin jadi kaya, apalagi kaya yang toghi, kaya yang dia tadi itu bermaksiat kepada Allah, yang menggunakan kekayaannya tidak untuk baik. Maka si fakir ini udah fakir di dunia, nanti dari kiamat dikumpulkan bersama at-tugha, orang-orang yang toghin, orang-orang yang kaya, yang dia tadi itu terlenakan dengan kekayaannya. Kenapa? Yuhsyarun nasu ma'aman ahab. Seharusnya tidak demikian. Orang fakir itu kalau sudah takdirnya dia fakir, dia mengedepankan ridho. Dia mengedepankan ridho. Sehingga mugabalahnya ridhol abad tadi itu akan mendapatkan ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mugabalahnya akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya demikian. Tapi dibersihkan, tapi dia yaskhad. Ini sama dengan orang yang luka. Dibersihkan lukanya, mau disterilkan, tapi yaskhad, dia marah, dia menganggap itu adalah menyakiti, dia menganggap itu adalah menyakiti.
dibersihkan oleh Allah daripada hubbud dunia, daripada dunia yang wasikhah, dia marah, maka alaihi sukhut, berarti dia pantas mendapatkan sukhut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sebaik-baik orang kaya, dia ditakdir kaya, dia ditakdir kaya. Sebaik-baik orang yang kaya adalah man la yakrah, orang yang tidak menjadi benci, an yakuna minal fuqara, menjadi orang fakir. Malah dia merasa sedih. Ada apa saya ini kok banyak pegawainya, akhirnya saya nggak bisa taklim. Ada apa saya ini, toko saya kok begitu larisnya, akhirnya saya punya tanggungan banyak. Saya harus itu, saya harus ini. Dia merasa disibukkan dengan yang lebih berharga. Wah, ini adalah khairul aghniya ini. Kenapa? Orang yang demikian ini, kullama izdada maluhu izdada syukruh. Setiap tambah hartanya akan tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia menjadi orang dikatakan Nabi, ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Bentuk syukurnya apa? Diinfakkan itu hartanya, diberi, disumbangkan itu hartanya, dibuat untuk jihad itu hartanya. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi di dunia ini, ada yang fuqara, ada yang aghniya, dan pasti itu ada. Nggak mungkin fakir semuanya, nggak mungkin aghniya semuanya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunia. Sebagian kaya, sebagian miskin. Aku bagi di antara mereka ma'isyah mereka di atas dunia ini, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Ada yang dikasih hartanya lebih banyak. Dia ada yang milioner, ada yang miliarder, tapi ada juga yang fagerner. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Untuk apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya, supaya sebagian bisa dipegawaikan dengan sebagian yang lainnya. Ai musakharan fil amal lahu bil ujrah. Ada bos, ada dijadikan orang-orang yang melarat, akhirnya ada yang jadi kuli, ada yang jadi petani. Kenapa? Supaya bosnya ini bisa mempekerjakan mereka semuanya. Saling mereka tadi itu berhubungan. Tanpa ada fuqara, nggak mungkin aghniya itu akan sukses. Nggak mungkin. Nah, tanpa ada fuqara, nggak mungkin aghniya itu akan sukses. Karena itu diperintahkan orang itu menghormati fuqara. Innama tunsaruna wa turzaguna bidu'afaikum, katanya. Kamu itu rezekinya lancar dan dapat bantuan Allah itu karena du'afa. Contoh nih, contoh. Presiden tuh jadi presiden itu bukan karena dukungan politik, orang-orang politik, tapi du'afa, orang-orang dhaif itu yang milih. Orang-orang dhaif itu yang milih. Kalau seandainya orang-orang dhaif ini sepakat nggak milih Jokowi, nggak jadi Jokowi. Walaupun didukung dengan partai. Iya nggak? Nggak milih Prabowo, nggak jadi Prabowo. Mereka itu jadi presiden bukan karena orang-orang siasa, orang-orang politik, tapi mereka jadi presiden bidu'afaikum, orang-orang dhaif. Karena itu kalau cari presiden pro du'afa, supaya du'afa ini diperhatikan. Jangan presiden yang pro orang kaya.
Paham ya? Innama tunsuruna wa turzaquna bidhafaikum. Masya Allah. Allah juga berfirman begini. Ayat ini bukan untuk Nabi sebenarnya, untuk kita semuanya. Tapi diitijahkan kepada Nabi. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayat dunia. Jangan kamu lepas pandangan kamu, Muhammad, kedua mata kamu kepada yang apa aku buat mereka itu senang, azwajan ay asnafan, dengan bermacam-macam di antara mereka terhadap bunga-bunga kehidupan dunia. Luar biasa, istananya, mobilnya, zahratul hayat di dunia. Kenapa Allah gambarkan seperti Zahra? Apa Zahra itu? Bunga. Bunga itu nampaknya bagus, tapi lama-lama layu, jatuh, kering. Zahratul hayat di dunia. Untuk apa Allah berikan kepada mereka? Linaftinahum fihi. Untuk aku jadikan fitnah. Fitnah untuk apa? Lihat kau. Mereka sehingga menjadi lupa dengan dunia. Oh, merasa bisa segalanya. Mau apa? Karena hartanya akhirnya ngundang biduan, membuat acara maksiat. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Padahal rizqu rabbik al-jannah, surga Tuhanmu, rizqu rabbik ay jannah, khairun, lebih baik, wa abqa. Fokus saja ke surga. Kenapa khairun wa abqa? Jangan kamu berlomba-lomba terhadap zahratul hayatid dunya yang akan menjadi fitnah. Fokus saja ke surga. Sikapnya bagaimana untuk ke surga? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk betul-betul memperhatikan sholat, sabar melaksanakannya berjamaah, semua anaknya ahli sholat. Bukan semua anaknya kerja nggak sholat, semua anaknya ahli sholat. La nas'aluka rizqan, aku tidak minta kamu rizki. Aku la nukallifuka rizqan li nafsik wa li ghairik. Aku ini tidak pernah menugaskan kamu untuk rizki diri kamu atau rizki orang lain. Nahnu narzuquk, aku Allah yang sudah membagikan rizki kepada kamu. Kamu sendiri untuk menjamin rezekinya kamu sendiri nggak bisa, apalagi orang lain. Siapa yang menjamin rezeki kamu? Nahnu narzuquk. Karena itu pikir ibadah aja, kerja seadanya, ibadah maksimal. Bukan kerja maksimal, ibadah seadanya. Wal aqibatu littaqwa. Gitu. Masya Allah. Karena itu fokus sama kewajibannya, fokus sama perintah Allah, fokus sama ibadah. Akan semuanya tadi itu ringan urusan dunianya nantinya. Wa man yurid hartsal akhirah nazid lahu fi hartsihi. Wa man yurid hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang takwa kepada Allah, bakal Allah berikan kepada dia makhraj. Makhraj apa? Min kurabid dunya wal akhirah. Akan diberikan jalan keluar, solusi dari semua permasalahan rumit dunia maupun akhirat. Enggak ada yang rumit. Dia akan menghadapi gunung seperti debu. Yang sumpek-sumpek, yang ruwet-ruwet itu sebetulnya bukan yang takwa, yang maksiat, yang enggak beres hatinya. Tapi man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan ay min kurabid dunya wal akhirah.
akan Allah jadikan jalan keluar daripada segala urusan dunia akhiratnya. Untuk rezekinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ay la yakhtur bi balih, la yakhtur bi fikrih. Allah akan berikan rezeki yang tidak dibayangkan oleh akalnya. Orang takwa itu kalau minta, ya Allah beri aku 1000, dikasih 1 miliar. Jadi dia itu akan diberikan lebih daripada yang ada di dalam pikirannya dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena itu apa ya? Kalau begitu bagaimana kita nih hidup di atas dunia? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa, siapa orang yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, fahuwa kafi, maka Allah akan mencukupi dia semuanya. Enggak ada bingung. Kenapa? Innallaha balighu amrih. Karena Allah itu pasti akan sampai segala perintahnya, segala muradnya. Yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Mau apa sih inti? Kok inti banyak murad itu? Ikut muradnya Allah, nggak akan terjadi muradnya kamu kecuali dengan muradnya Allah. Anta turid wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Bisa sampai maturid tanpa dengan mayuridullah, nggak akan bisa. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan di dalam segala sesuatu itu ada waktunya. Sekarang kamu susah, ada waktunya kok, nggak terus ada berakhirnya susah itu. Sekarang kamu kaya juga nggak terus, ada waktunya, bentar lagi berhenti kekayaan kamu. Sekarang kamu sehat, ada waktunya, bentar lagi berhenti sehatnya kamu akan jadi sakit. Terus begitu, qad ja'alallahu likulli syai'in. Sekarang hidup ada waktunya, bentar lagi ada waktunya kamu akan mati. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Karena itu udah pasrah sama Tuhan, ada apa bingung ente? Masya Allah. Lihat ada satu hadis Nabi berkata begini, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadi keinginannya itu adalah akhirat, keinginannya adalah akhirat, pingin jadi ustadz yang mengajar ikhlas, pingin jadi dai yang ikhlas, pingin jadi orang yang ahli ibadah dan istiqamah. Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah jadikan kayanya itu di hati. Gak punya apa-apa tapi kaya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'alahu syamlah, dan Allah akan kumpulkan bagi dia yang bercerai-cerai, yang bercerai-berai, orang yang bertikai jadi damai karena dia. Orang yang di kampung tadi itu mau dengarkan dia jadi bersatu karena dia. Semuanya akan dikumpulkan yang bercerai-berai tadi itu. Kemudian dunia, wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Dunia itu depi-depi, ibarat dunia itu merayu-rayu tapi dia nggak terayu. Akan datang itu dunia tapi dia nggak tertarik. Maka kalau kamu begitu, Pak Yai, ini Alphard untuk Anda. Oh enggak. Kaki saya masih kuat. Atad dunya wahyara ghimah. Sayyidina Musa al-Kadzim itu punya anak namanya Ali Ridho. Hidup di zamannya Harun al-Rashid. Harun al-Rashid itu Amirul Mukminin saat itu, khalifah. Itu saat Harun al-Rashid bawa duit banyak, ingin bagi-bagi orang yang lagi ibadah di haram. Masuk haram.
kasih duit sama presiden, seneng, ada yang nangis, ada yang tangannya dicium, mencium tangannya, kan begitu. Ini satu orang ini sholat, habis salam mau dikasih Allahu Akbar, sholat lagi, ditunggu sama Rasyid, nggak mari-mari nih sholat, akhirnya duitnya ditaruh ada di sejadah. Sampai akhirnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa orang yang mau menukar ibadahku dengan harta ini? Ya, siapa? Diambil sejadahnya, dilempar duitnya. Allahu Akbar. Kaget. Kok ndak podo ambil santri? Ndak podo ambil umpah suruhan nih. Harun Rasyid heran. Nggak sama dengan yang lainnya. Akhirnya Harun Rasyid ngambil lagi duit itu, milih duit. Betapa mulianya ya yang membuang duit, betapa hinanya yang menjuput duit ini. Masya Allah. Kenapa? Hammuhul akhirah. Dunianya datang rohimah dalam keadaan hina, saudara. Sebaliknya, wa man kana di dunia hammahu, dan barang siapa yang harapannya itu adalah dunia, pikirannya dunia, ja'alallahu fagrahu baina aineh, maka Allah jadikan kefakirannya ada di mukanya dia. Walaupun duitnya banyak, nominal duitnya banyak, tapi yang di mukanya dia takut melarat, takut bangkrut, takut habis hartanya. Nah, akhirnya dia tetap jadi orang hina. Waduh, dia patuh dengan pejabat, dia takut dengan itu, dia hormat dengan itu, dia siap melayani itu, kadang-kadang nggak sholat dibelani. Kalau sudah demikian, wa farraqa alaihi syamlah, dan semua yang dekat sama dia akan dipisah oleh Allah. Lupa anak. Kadang-kadang anak nggak deket sama bapak, bapak nggak pernah duduk bersama anaknya, katut sama temen, ada di sana, ada di sini, istrinya kadang-kadang serong, farraqallahu syamlah. Keluarganya membenci karena nggak pernah direken itu dan ini. Nah, kalau sudah demikian, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, padahal tidak datang kepada dia daripada dunia, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, tidak datang kepada dia daripada bagian dunia kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Terus enggak usah bingung ente. Bangun tidur langsung mikir, saya Qur'annya, wiridnya, zikirnya, sholatnya, belajarnya, dakwahnya, duhanya, mikir gitu. Bangun tidur, kirim sana, kulak sana, ini sana. Wah, ini sudah fakir ada di mukanya dia itu. Masya Allah. Karena itu sebenarnya paling nikmat itu kalau hidup seadanya. Tuba liman hudiya ilal Islam, wa kana aishuhu kafafan wa ghani'a bih. Kata Nabi, tuba liman hudiya ilal Islam. Beruntung kalau orang dapat hidayat masuk Islam. Wa kana aishuhu kafafan, hidupnya sederhana. Kemudian wa ghani'a bih, dia merasa bahagia dengan hidup sederhana. Itu untung itu. Kenapa? Di dunia dia tadi itu merasakan nyaman, di akhirat ringan hisabnya, masuk surga cepat. Man asbaha mu'afa fi jismih, aminan fi sirbih, indahu gutu yaumih, fa'alad dunya dimar. Ada riwayat faka'annama huyyizat lahu dunya bihadafiriha.
Siapa orang yang pagi hari sehat? Sehat. Anak-anaknya sehat. Aminan fisir bi, aman, ndak ada perang, ndak ada yang mengancam, nggak ada yang nagih utang. Aminan fisir bi. Indah ugutu yaumi, makanan untuk hari itu udah terjamin. Nggak ada, udah terjamin. Besok mungkin nggak ada, tapi hari itu udah terjamin. Udah, biarkan dunia ini sudah. Karat-karit yang di luar ojo direken, nikmati kamu itu dengan keluarga. Ada riwayat seperti dia tadi itu sudah diberi dunia dan seisinya. Raja kamu. Hah? Karena itu mereka orang-orang yang demikian ini, orang yang zuhud dengan dunia, tidak peduli dengan dunia, itu adalah muluk. Mereka itu raja sebenarnya. Nahnul muluku hakikatan wasiwana mulukun la alat tahqiqi. Kami adalah raja yang sebenarnya. Yang lainnya itu raja-rajaan. Tidak beneran. Tahu raja-rajaan tidak? Tidak kasih. Ada raja beneran, ada raja-rajaan. Tahu pemain wayang? Jadi raja. Ini raja-rajaan nih. Tidak raja beneran itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang bingung. Ini 20.000. Dia merasa sudah nyaman. Itu raja beneran itu. Yang itu 220 miliar si bingung. Bukan raja itu. Nah, raja beneran adalah orang yang qanaah. Huh? Mungkin pernah saya ceritakan bagaimana dunia itu lebih hina daripada satu kentutan. Pernah? Belum ya? Ada seorang raja, dia kena musibah sakit, nggak bisa berak, nggak bisa kentut. Paham? Datang ke dokter sana, datang ke dokter sini, nggak sembuh-sembuh. Udah nggak bisa jalan dah. Perutnya udah gede. Akhirnya sayembara. Siapa yang bisa ngobati raja sampai sembuh, semua permintaannya dikabulkan, diberi. Satu orang soleh yang lihat, oh iya, jalan tidak pakai sendal, pakai sopia, dah jalan. Masuk istana raja. Yang menjaga menyatakan, mau kemana? Ketemu raja. Ada apa ketemu raja? Kamu ketemu raja, bagaimana? Raja perlu sama saya. Kok perlu sama ente? Perlu apa? Raja sakit. Perlu diobati kan? Kata dia. Lapor, suruh masuk. Rajanya udah nggak bisa apa-apa. Sampai ketemu dengan raja. Raja, saya membaca sayembara, katanya yang ngobati raja sampai sembuh akan dikasih semua permintaannya. Iya. Berapapun saya kasih. Saya punya permintaan, tapi raja mungkin keberatan ngasih. Insya Allah sembuh raja. Apa permintaan kamu? Saya jadi raja, kamu jadi rakyat biasa. Kata raja, jangan, kamu jadi wakil saya aja. Kamu jadi wakil saya. Katanya enggak. Begini aja. Kita bagi dua, ada daerah barat, ada daerah timur. Terserah kamu beda yang mana. Kamu raja barat, saya raja timur, atau sebaliknya. Enggak. Ya sudah, kalau segitu saya wakilnya, kamu aja dah. Kamu jadi raja, aku jadi wakil. Enggak, kamu jadi rakyat biasa. Saya jadi raja. Insya Allah sembuh. Enggak ada pilihan lain. Enggak. Iya dah, kata dia. Sakit, nggak bisa bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Minum raja. Diminum. Wah, metu kabeh. Bulan itu disaksikan. Saya minta saksi semuanya ya. Kalau sembuh, raja jadi raja biasa, aku jadi raja. Keluar semuanya. Sembuh total.
Akhirnya raja yang di atas kursi kerajaannya, dia berdiri. Mulai saat ini aku jadi rakyat biasa. Mari Anda ke atas, Anda jadi raja. Oh enggak. Saya guru tadi. Saya mau ngetes kamu tadi. Oh enggak bisa tadi. Saya sudah janji di hadapan semua ini jadi saksi. Jangan nanti saya dianggap pengkhianat. Anda jadi raja, saya jadi rakyat biasa. Enggak, kata dia. Enggak mau. Loh, Anda kan sudah ngomong tadi enggak mau raja, itu cuma guru. Saya menganggap itu serius. Dengarkan raja ya. Kamu punya kerajaan semuanya mau diberikan kepada aku dengan harga 1 kentutan gitu. Karena itu saya tidak mau kerajaan kamu, karena kerajaan kamu itu lebih hina daripada kentut, kata dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Karena itu kalau orang mau dengan dunia itu sama dengan kentut. Hah? Jadi jangan tergila-gila dengan itu semuanya. Kalau dunia itu datang kepada kamu, maka mohonlah, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Jadikan dunia itu cuma di tangan ya Allah, bukan di hati. Kalau di tangan, nanti ngalir, pindah ke tangan yang lainnya. Tapi kalau di hati, waduh, sulit, lebih murah keluar ruhnya daripada keluar hartanya nantinya. Paham ya? Nah, karena itu jangan dicintai itu dunia supaya kamu menjadi orang yang merdeka. Sebaik-baik orang fakir adalah yang tidak benci. Dia digolongkan orang-orang sejelek-jelek orang fakir adalah orang yang berharap dia menjadi orang yang kaya. Sebaik-baik orang yang kaya yang tidak benci dia menjadi fakir. Wallahu a'lam.